Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di rumah kita masing-masing dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan hari ini bertepatan 14 Juni 2020, kita mesti berikan kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang ada di rumah pun mempersiapkan hati, mempersiapkan diri bersama keluarga, memuji dan menyembah Tuhan. Kita yakin Tuhan Allah hadir dalam persekutuan kita masing-masing. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau agungkan Dia, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan untuk kita menyembah Dia. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu. Kami mau menyapa Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Kami merindu menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berikan kemuliaan dan hormat hanya untuk Engkau Tuhan, sebab Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk memanggil Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau katakan, memberi kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Marilah kita memulai ibadah minggu pagi ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nats pembimbing ibadah kita hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Demikian sabdanya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita pergunakan kesempatan ini, kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Dari tempat ini saya akan memimpin doa syafaat, tapi biarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama dengan keluarga berdoa, naikkan segala pergumulanmu, segala kerinduan kita, harapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna atas kehidupan kami. Hari demi hari boleh kami lalui bersama dengan Tuhan, dengan berbagai macam pergumulan hidup, tapi Engkau tetap Allah yang setia bagi kami. Karena kasih dan kesetiaan itulah yang boleh menolong menopang kami hingga hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, jemaat GKI Cilengsi, kami semua. Tuhan boleh menolong kami, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga. Anugerah Tuhan ada bagi kami semua ya Tuhan. Allah memberkati iman pengharapan kami kepada Tuhan. Teguhkan, kuatkan hati kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Engkau melihat setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga kiranya memberkati apa yang kami kerjakan. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Melalui semuanya kami boleh dapat menikmati berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih jika ada di antara umat-Mu yang masih bergumul tentang pekerjaan. Bapa di surga boleh buka jalan untuk semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini hamba berdoa jika ada di antara kami mengalami kelemahan tubuh karena pergumulan sakit penyakit, biarlah kuasa-Mu yang boleh menolong, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengan segala suka, dengan segala pergumulan yang ada, biar umat-Mu mengalami kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan masuk di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka semua. Dengan segala kondisi yang ada, rahmat Tuhan boleh menolong menopangnya Tuhan. Setiap keperluan dana yang dibutuhkan, Allah juga boleh memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Umat-Mu diberkati, umat-Mu diteguhkan, dan umat-Mu boleh ditolong. Pada kesempatan pagi hari ini, hamba berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GKI Cilengsi. Mari Tuhan memberkati gembala jemaat, memberkati para pengurus, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam roh yang takut akan Tuhan. Pergumulan-pergumulan gereja Tuhan memberkati, termasuk ekonomi dan keuangan gereja. Engkau yang boleh mencukupkan sehingga setiap kebutuhan gereja dapat terpenuhi oleh karena rahmat Tuhan yang ada bagi kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Apapun yang digumuli oleh umat-Mu, Engkau melihat mereka hari ini, di mana hati mereka terangkat kepada Tuhan dengan berbagai macam pergumulan hidup. Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menjawab sesuai dengan kasih dan waktu-Mu. Pada pagi hari ini pun kami berdoa, menyerahkan pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan GKMI, berkati GKMI dari sinode sampai dengan gereja-gereja lokal, dengan berbagai pergumulan yang ada. Tuhan boleh menolong gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pada pagi hari ini bersama-sama kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Rahmat-Mu turun atas negeri kami ya Tuhan. Memberkati pemerintah, memberkati tenaga medis, memberkati tim dokter, tenaga relawan Tuhan dalam menghadapi virus corona ini. Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Rahmat-Mu memberkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bila kami semua berharap berseru kepada Tuhan. Daerah di mana kami berada, Kabupaten Bogor, Kecamatan Celengsi, rahmat-Mu ada tempat ini Tuhan. Sehingga di daerah ini pun kami dapat menikmati kasih setia yang datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kehidupan kami, berkati ibadah kami selanjutnya. Bahkan Engkau melihat hari ini, di mana jemaat-Mu bersama dengan keluarga menaikkan doa dan permohonan mereka. Tuhan yang boleh menolong. Ini kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita jikalau kita jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Dalam keadaan situasi dan kondisi saat ini, walaupun sesulit apapun yang kita alami, tapi kita percaya, kita yakin bahwa sumber sukacita hanya ada dalam Yesus Kristus. Mari kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia dengan pujian, hanya Kau milikku di surga. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan, tak ku
Biarlah hati kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan penopang dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan menyembah Dia dengan pujian, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu. Berkat kehidupan tercurah selalu dalam kehidupan kami. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Allah berikan bagi kami. Bahkan secara khusus bersama-sama dengan keluarga kami boleh beribadah di rumah. Kami datang mencari Tuhan, kami datang memerlukan Tuhan atas kehidupan kami. Berkati jam pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan. Bila Allah berkarya bagi kami semua, sehingga tiap-tiap kami, tiap-tiap keluarga boleh mengalami kekuatan oleh karena firman-Mu ada bagi kami. Terima kasih hamba yang menyampaikannya. Setiap umat mendengarkannya, Tuhan boleh memberkati. Bersabda kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kembali saya ucapkan kepada kita semua. Kita masih beribadah di rumah. Beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Saya berharap kita semua sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, mari kita membuka Alkitab kita hari ini. Kita akan baca cuma satu ayat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab, saya masih menunggu. Nanti pada hitungan yang ketiga akan kita baca bersama-sama. Di rumah boleh teriak ya. Ya. Baiklah, Ibrani pasal 11 ayat 7, 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya akan baca sekali lagi bagi kita. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini adalah beriman bersama keluarga. Sekali lagi, beriman bersama keluarga. 2 bulan ke depan kita akan bersama-sama membahas tentang kehidupan keluarga dari perspektif yang dikatakan oleh Alkitab. Minggu lalu kita boleh belajar bersama-sama bagaimana beribadah bersama keluarga. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana beriman bersama keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, keluarga adalah basis pertama pembentukan pribadi seseorang. Kalau seseorang dibentuk dari sebuah keluarga yang baik, yang harmonis, yang hidup takut akan Tuhan, maka akan melahirkan generasi yang baik, generasi yang memuliakan Tuhan, generasi yang meninggikan Tuhan. Sikap, karakter, kepribadian seseorang, nilai-nilai yang dimiliki ternyata bermula dari sebuah keluarga. Coba kita bayangkan kalau seorang anak dididik dalam keluarga yang tidak takut akan Tuhan, dididik dalam keluarga yang berantakan, bagaimana mereka menjadi generasi? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kerohanian. Penting kita membangun sebuah keluarga, rumah tangga yang beriman kepada Tuhan. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini adalah menyorot kehidupan seorang yang bernama Nuh, keluarga Nuh. Kalau kita membaca secara lebih terperinci dalam kitab Kejadian, di situ Nuh diutarakan. Nuh adalah pantas untuk dicontoh, patron bagaimana sebuah kehidupan keluarga yang beriman kepada Tuhan. Kitab Ibrani pasal 11 ini mencatat satu persatu tokoh-tokoh Alkitab. Dan tokoh-tokoh Alkitab itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang beriman kepada Tuhan, baik secara personal maupun secara komunal, dalam pengertian secara keluarga. Nah, kalau kita mau meneliti bersama-sama kitab Ibrani pasal 11 ini, ternyata ada 11 tokoh yang dicatat secara terperinci namanya. Habel misalnya, ya. Bahkan yang kita bahas hari ini adalah Nuh, dicatat. Ada 11 tokoh, bahkan ada 6 tokoh yang dicatat, hanya sekilas namanya dicatat. Bahkan nabi-nabi juga ada dicatat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, artinya anak-anak Tuhan penting membangun sebuah keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan, hidup yang beriman kepada Tuhan. Ini merupakan perintah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kehidupan keluarga ini berbicara tentang kehidupan yang sangat kompleks. Berbicara tentang kehidupan beriman kepada Tuhan memang tidak akan habis-habisnya, karena iman seseorang itu berbeda-beda. Bagaimana pengalaman hidupnya dengan Tuhan, bagaimana pengalaman kehidupannya dalam hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Tetapi yang jelas di atas segala-galanya adalah penting bagi kita untuk menjadi keluarga yang beriman kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, maka zaman Nuh ini adalah dua hal yang ditandai. Yang pertama adalah zaman kejahatan yang sangat merajalela. Zaman kejahatan yang sangat merajalela. Bahkan redaksi Alkitab, bahasa Alkitab dikatakan Tuhan menyesal. Dari sorga Tuhan melihat, Tuhan hendak menghukum dunia ini, menghukum manusia. Tetapi ada satu sosok yang membuat Tuhan tertarik kepadanya. Dan sosok itu adalah sosok Nuh bersama dengan keluarganya. Bahkan zaman Nuh adalah zaman di mana kesenangan keinginan duniawi di atas segala-galanya. Orang sudah tidak memperhatikan kehidupan rohani. Orang sudah tidak memikirkan Tuhan lagi. Yang penting mereka senang, memuaskan keinginan pribadi. Tetapi berbeda dengan Nuh. Nuh adalah orang yang tetap beriman kepada Tuhan.
Bukan hanya dia, tetapi keluarganya, anaknya, istrinya tetap menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah zaman pergaulan dunia yang buruk dan jahat, masih ada satu keluarga yang tetap beriman kepada Tuhan, dan keluarga itu adalah keluarga Nuh. Zaman kita sekarang apa yang terjadi? Ilmu pengetahuan semakin canggih, bahkan hari-hari ini adalah kita menghadapi wabah yang bernama COVID-19. Tetapi di atas segala-galanya kita mau belajar dari sosok keluarga, dari satu keluarga, dari sosok kepala keluarga yang membawa isi rumah tangganya untuk datang kepada Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, yaitu Nuh. Dia menjadi keluarga yang beriman kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui kehidupan Nuh, bahkan paparan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya akan menyampaikan kepada kita ada 3 hal yang akan menjadi perenungan kita bersama, bertalian dengan beriman bersama keluarga. Yang pertama yang menjadi perenungan kita adalah iman memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Ayat 7 bagian A dikatakan begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Ada satu kalimat dikatakan dengan taat. Jadi imanlah yang memampukan kita, memungkinkan kita untuk hidup dalam ketaatan. Tanpa iman kepada Tuhan, tidak mungkin ada roh yang taat dari Nuh. Tetapi karena imannya kepada Tuhan, membuat dia taat. Yang sangat luar biasa adalah dari banyak manusia, tapi Tuhan tertarik kepada seorang yang bernama Nuh. Firman-Nya kepada Nuh, buatlah bahtera. Sesuatu yang belum kelihatan diperintahkan oleh Tuhan kepada Nuh. Tapi karena imannya kepada Tuhan, Nuh melakukan itu. Nuh setia kepada Tuhan, Nuh taat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia tetap menjadi orang yang menghargai Tuhan. Nuh tetap menjadi orang yang menghormati Tuhan di tengah-tengah zaman yang jahat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa jadilah pribadi, jadilah keluarga tetap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di tengah-tengah zaman yang semakin jahat. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita tetap menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Ini yang diperbuat oleh Nuh bersama dengan keluarganya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Nuh diperintahkan oleh Tuhan. Perintah Tuhan ini sesungguhnya sesuatu yang tidak mudah, sulit. Yang pertama dikatakan Nuh, buatlah bahtera. Langsung disuruh kerja. Bahteranya bukan bahtera yang kecil, bahtera yang besar. Coba, beberapa penafsir berkata 150 tahun membangun bahtera ini. Ini kalau bukan roh atau ketaatan iman kepada Tuhan, tidak mungkin mau melakukannya. Coba Pak Ibu kok disuruh, atau saya, mungkin saya tidak tahu ya, Pak Adi buat bahtera 150 tahun. Tetapi Nuh melakukannya. Mengapa Nuh melakukannya? Karena ada iman di hatinya. Ada iman yang percaya kepada Tuhan. Kalau zaman Nuh belum ada Alkitab, sesungguhnya kita lebih dahsyat. Karena apa? Karena sudah ada Alkitab, bahkan tertulis secara jelas dengan bahasa kita yang kita mengerti. Tapi Nuh melalui firman Allah yang berbicara kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan bukan hanya disuruh buat bahtera. Nanti kata Tuhan, kamu harus mengumpulkan binatang. Bayangkan, ini sesuatu tugas yang tidak mudah. Kumpulkan binatang, 22 pasang. Yang haram 1 pasang, tetapi yang tidak haram itu 7 pasang. Itu pekerjaan yang sulit. Bayangkan semut dipanggil, gajah dipanggil. Tetapi Nuh taat. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama menjadi keluarga yang beriman kepada Tuhan, bersama beriman kepada Tuhan, beriman bersama keluarga kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Taat terhadap apa? Taat terhadap firman-Nya. Alkitab berkata saling mengasihi. Nah, ini salah satu
Perintah firman Allah bagi kita. Jadi keluarga saling mengasihi antara suami dengan istri, saling mendoakan. Bahkan dalam kitab 1 Petrus dikatakan rahasia doa suami yang dijawab adalah jika suaminya mengasihi istri. Ini rahasia firman Allah. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita menjadi orang yang taat, saling mengasihi, saling mendoakan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam keluarga tentu ada kelebihan dan kekurangan. Tidak ada pasangan yang sempurna. Nuh menjadi orang yang taat kepada Tuhan karena apa? Karena ada iman yang menjadikan saya dan Bapak Ibu taat kepada Tuhan. Kita belajar taat mempraktekkan firman-Nya. Sekalipun itu ada harga yang harus kita bayar, ada resiko yang harus kita tanggung, mungkin ada keringat yang harus kita teteskan. Tapi karena iman kita kepada Tuhan, kita menjadi orang yang taat. Nah, saya berharap hari ini Bapak Ibu pun menjadi orang yang taat beribadah kepada Tuhan, sekalipun berada di rumah masing-masing. Mungkin ada yang hanya berdua suami istri, atau bersama anak, atau bersama anak cucu. Tidak apa-apa. Lakukan itu salah satu perintah Tuhan. Karena beribadah masalah roh kita dengan Tuhan. Sampai kapan kita beribadah di rumah, Pak? Tunggu situasi kondusif. Tetapi di atas segala-galanya, biar kita menjadi orang yang taat beribadah. Karena beribadah kepada Tuhan salah satu bentuk iman kita kepada Tuhan. Karena sesuatu yang tidak kelihatan. Adakah kita melihat Tuhan? Tidak. Tetapi hati kita, iman kita percaya ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita. Ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ini yang dikerjakan oleh Nuh. Dia taat kepada Tuhan karena apa? Karena imannya. Alkitab tidak mencatat bagaimana pengeluhan Nuh, tetapi dengan sungguh-sungguh dia mengerjakan itu karena apa? Ada ketaatan di hatinya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita menjadi keluarga yang beriman bersama keluarga. Karena apa? Karena imanlah yang memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Tuhan sangat menghargai ketaatan keluarga di hadapannya. Yang kedua, apa menjadi perenungan kita? Yang kedua adalah iman menyadarkan kita pentingnya keselamatan keluarga. Iman menyadarkan kepada kita pentingnya keselamatan keluarga. Ayat 7 bagian B dikatakan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi Nuh, di samping dia taat ternyata apa? Dia memikirkan keluarganya. Apa yang dipikirkan? Istri yang dicintainya. Apa yang dipikirkan? Anak yang dikaruniai Tuhan kepadanya, itu Sem, Ham, dan Yafet. Bahkan ketiga menantunya. Alkitab tidak mencatat siapa nama istri Nuh, dan Alkitab tidak mencatat siapa nama 3 calon mantunya ini. Maksud 3 mantunya ini tidak dicatat. Perempuan tidak dicatat. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, imanlah yang menyadarkan kita bahwa pentingnya keselamatan keluarga. Ada berapa banyak keluarga yang tidak memperhatikan ini? Sebagai bapak-bapak, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita pikirkan keselamatan keluarga kita, keselamatan istri kita, keselamatan anak-anak kita. Nuh memikirkan itu. Bahkan kalau kita membaca ternyata apa? Ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah, hanya satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa ini. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia sadar ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan untuk keselamatan anak-anaknya. Betapa bahagia Nuh, bukan? Dia taat kepada Tuhan dan keluarganya selamat. Rindukan kita menjadi keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan, menjadi keluarga yang ditolong oleh Tuhan dari segala bencana, bahkan dari hukuman kekekalan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah hari ini datang kepada kita. Jadilah keluarga yang beriman kepada Tuhan. Karena apa? Iman itulah yang menyadarkan kita betapa pentingnya keselamatan keluarga. Sehingga kalau keselamatan keluarga itu penting, maka dalam keluarga kita saling mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, bahkan orang tua mengingatkan anak-anak. Mari percaya kepada Tuhan.
Mari melayani Tuhan. Mari beribadah kepada Tuhan dengan hati yang takut dan gentar, dengan hati yang memuji dan menyembah Tuhan, karena Allah menghargai orang-orang yang beriman kepadanya. Contohnya Nuh diselamatkan. Keluarga Nuh adalah keluarga yang diselamatkan. Karena apa? Nuh sangat menyadari betapa penting keselamatan keluarga. Mari kita menjadi orang yang menyadari pentingnya keselamatan keluarga kita. Saya percaya orang yang bijak dan semua kita tentu tidak merindukan keluarga kita dalam kebinasaan, tapi kita rindu keluarga kita adalah keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk istri kita, kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita saling mendoakan dalam keluarga. Biarlah keluargaku adalah keluarga yang diselamatkan karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Sekarang kita akan masuk pada poin yang terakhir. Ini poin yang ketiga. Apa yang kita renungkan yang pertama tadi, iman memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Yang kedua, iman membuat kita sadar betapa pentingnya keselamatan keluarga. Dan yang ketiga, kalau kita membaca ayat 7 bagian terakhir dikatakan, dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang ketiga adalah iman membuat kita hidup dalam kebenaran. Iman membuat kita hidup dalam kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, indikasinya yang dimiliki oleh Nuh ini adalah dia taat tunduk kepada perintah Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran. Dia tidak mau terpengaruh oleh lingkungannya. Bahkan saya ketika membaca cerita tentang Nuh, memang Alkitab tidak mencatat. Kalau dicatat semua mungkin penuh, karena 150 tahun membangun Bahtera itu tidak mudah. Banyak pengejekan dari orang lain, bukan hanya dia, istrinya, anak-anaknya. Pasti orang berkata kepada Sem, lihat bapak lu bangun Bahtera sendiri, bangun Bahtera di atas gunung. Harusnya bangun Bahtera di pinggir sungai atau pinggir laut, di tepi pantai. Itu penghinaan pasti ada, tapi Nuh tetap berjalan. Karena apa? Yang dikerjakan adalah sebuah kebenaran. Mungkin ada di antara kita ketika kita mengerjakan kebenaran, banyak orang tertawa, seorhani, nggak mungkin. Tapi Nuh tetap mengerjakan itu. Karena apa? Imannya lah membuat dia tetap hidup dalam kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hidup kita ini dikelilingi oleh dua sisi. Ada benar, ada jahat. Ada baik, ada benar. Ada benar, ada salah. Ada hitam, ada putih. Ada kudus, ada najis. Kita diperhadapkan seperti itu, situasi dimanapun kita berada. Tetapi jika kita memiliki iman kepada Tuhan, maka kita akan mengerjakan kebenaran seperti Nuh. Di tengah-tengah zaman yang jahat, di tengah zaman yang mementingkan keinginan diri sendiri, tidak memikirkan keinginan Tuhan, Nuh tetap menjadi orang yang berjalan di dalam kebenaran. Karena dia tahu ketika dia menjalani kebenaran, maka dia akan menerima upah kebenaran itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari menjadi keluarga, menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang tertarik dengan kebenaran. Ingat, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, mengubah kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita, bahkan menolong dan menopang kita. Terpujilah nama Tuhan. Bila hari ini kita menjadi keluarga bersama keluarga beriman kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami diingatkan kembali hari ini bagaimana kami beriman bersama keluarga melalui contoh yang luar biasa, saksi iman, tokoh iman, yaitu Nuh. Iman itulah yang membuat dia hidup dalam ketaatan, dan iman itulah yang membuat dia sadar betapa pentingnya keselamatan keluarga, dan iman itulah yang membuat dia hidup dalam kebenaran. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua umat-Mu, bila kami boleh menjadi orang-orang yang terus beriman kepada Tuhan bersama keluarga kami.
Terima kasih banyak. Ini kehidupan kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang boleh datang kepada kami hari ini. Bahkan kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami persiapkan, yang akan kami kumpulkan, entah itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, kolekte kami, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berikan sukacita kepada kami untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak. Berkat Allah boleh melimpah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan mempersiapkan atau menyiapkan, mengumpulkan persembahannya. Persembahan dapat dikumpulkan bisa melalui rekening bank, bahkan bisa nanti menghubungi pengurus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bersama-sama akan masuk dalam komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengaku iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya bersama-sama kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian hanya satu-satunya, Engkau Tuhan yang setia.
Marilah kita melanjutkan hidup yang dikaruniakan ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Secara pribadi, ibadah kita selesai. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukacita, salam bahagia, shalom.